walaupun kerja di sawah tapi tetap memperhatikan rambut. Rambut itu kan menandakan masih punya selera. Gimana lagi ya kalau nggak ada kerjaan ya menghidupi anak istri di rumah. Kerja nom-nom itu kalau kengken melanjutkan tani. Ini buatan enten tiang tani. Nopo-nopo niku larang sebenarnya. Penghasilan nopo mau larang, soalnya buatan enten tanam. Tani enten tanam. Oke, insya Allah buatan sakit nemen-nemen larang. Ya bangga karena bisa membantu orang-orang yang di kota. Coba kalau nggak ada petani, mana makan, orang kota kan nggak bisa makan. Oke. Semua kalau pengen jadi maksudnya itu pengen jadi pengusaha atau orang kantoran yang nanam padi siapa? Jumpa lagi bersama saya Safi dalam channel YouTube kita Chopper Barbershop. Nah, pada hari ini kita akan mencukur rambut para petani, kulit tani dan juga pengusaha kombi. Kita akan ngobrol dengan mereka, kita akan diskusi dengan mereka bagaimana mereka bergembira menjalani profesi sebagai petani dan apa saja suka duka mereka. Nah, cukur kita hari ini, tempat cukur kita hari ini yaitu di Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Penasaran? Ikuti perjalanan saya sebagai seorang hairstylist Chopper Barbershop. Nah, ini Mas Kolel adalah salah satu pengusaha kombi. Sudah berapa tahun Mas pengusaha kombi? Sekitar 5 tahun. 5 tahunan. Jadi pertama kali mulai usaha kombi itu kenapa kok tertarik dengan dunia tani? Karena pertanian harus selangkah lebih maju. Petani harus tahu teknologi, petani harus secara tidak langsung harus mau maju dalam arti itu supaya tidak menggunakan alat-alat yang lama. Kita harus melangkah ke alat modern. Ya. Sekarang kan tani kan sudah ada alat kombi. Ya. Dulu kan alatnya apa itu yang tradisional itu? Itu bisa dikatakan Dos ya. itu mesin yang manual pakai kaki. Pakai kaki. Ya. Nah, perbedaan zaman dulu dengan sekarang itu apa Mas Kolel? Ya perbedaannya banyak banget. Di samping bisa mempercepat panen, terus bisa mengurangi biaya para petani. Yang dulunya petani itu kalau panen sedih karena mencari tenaga yang mau memanen itu susah banget. Tapi sekarang semenjak ada mesin kombi, petani jadi senang. Nah, tapi merasa itu Mas, terbantu. Untuk biaya berarti ringan mana zaman dahulu dengan sekarang? Ya jauh ringan sekarang. Jauh sekarang ya. Untuk Mas Kolel sendiri kan untuk bertani sendiri kan sudah hampir 5 tahunan Mas ya. Kalau bertani udah lama. Oh, berarti 13 tahunan. Berarti bertani dulu baru usaha kombi. Iya. Oh, tapi pernah nggak dulu Mas Kolel pernah punya apa? Rasa biasanya anak muda kan gengsi untuk bertani gitu. Sukanya kan pakai dasi, necis ya. Ya enggak ada sama sekali, malah bangga jadi petani. Kenapa kok bisa bangga Mas Kolel? Ya bangga karena bisa membantu orang-orang yang di kota. Coba kalau nggak ada petani, mana makan, orang kota kan nggak bisa makan. Oke. Semua kalau pengen jadi maksudnya itu pengen jadi pengusaha atau orang kantoran yang nanam padi siapa? Jadi kita harus memberanikan diri, bangga jadi petani. Jadi petani. Tapi otomatis itu ya Mas ya. Dan mata pencarian di Desa Ngayung sendiri. Iya. Itu kan rata-rata petani. Nomor 1 petani, kedua perantauan. Iya, rata-rata perantauan. Karena masih banyak juga anak-anak yang gengsi dulu jadi petani ya kan. Takutnya jelek, hitam karena ya tahu sendiri jadi petani kan panas. Iya. Kena sinar matahari kayak ya seperti sekarang ini, Pak. Ngomong-ngomong tentang cukur rambut nih, kan dari Chopper Barbershop ini kan. Saya kan dari Chopper Barbershop ya. Nah, bagaimana sih seberapa penting gaya rambut buat Mas Kolel sebagai petani? Sangat penting. Sangat penting ya Mas. Karena di samping kita petani kan, taruhlah kalau jadi petani itu jelek-jelek gak apa-apa, tapi ntar kalau udah
intinya tuh meskipun petani kita harus bergaya juga. Bergaya juga. Iya. Coba- Khususnya rambut. Coba aku lihat rambutnya Mas Kolel. Coba kado. Ya berantakan lah, namanya juga tani ya, berantakan banget. Mau nggak saya cukur Mas Kolel? Mau banget. Ya. Saya cukur sekaligus minta model apa? Ya terserah. Kita kan harus menyerahkan sesuatu itu pada ahli. Oh iya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mencukur rambut yang pertama yaitu pengusaha kombi. Nanti ada kulit tani dan juga petani juga. Nah, untuk tani sekarang itu apa Mas yang jadi kendala untuk saat ini? Di samping kendala kadang-kadang itu padi membutuhkan airnya jadi telat. Keduanya sekarang pupuknya itu semakin susah. Beli pupuknya sekarang pakai kartu tani. Harus pakai kartu tani. Iya. Nah, itu kan tidak selamanya tani kan tahu informasi. Nah, untuk petani yang nggak tahu informasi itu bagaimana kok bisa tahu sampai harus pakai kartu tani gitu? Kan ada ketua Grapoktan, Kaputan. ya, yang memberitahu, yang menyuruh untuk membikin kartu tani supaya kita kalau beli pupuk bisa. Kalau nggak punya kartu tani katanya nggak bisa gitu. Nitip nggak boleh. Ya kalau diakal-akalin mungkin bisa. Tapi menurut Mas Kolel sendiri ketika sekarang beli pupuk itu harus dengan kartu tani, itu membantu atau mempersulit atau gimana? Ya mempersulit, soalnya kan kadang-kadang itu contohnya padi membutuhkan 1 kintal tapi cuma dijatah setengah kintal, jadi kan kurang untuk kebutuhan petaninya itu sekarang. Nah, itu kan untuk pupuk Mas ya? Iya. Kan setelah ada kartu tani, penjualan kita beli itu katanya Mas Kolel dipersulit. Iya. Nah, untuk penjualan hasil panen itu gimana Mas Kolel? Ya kayaknya masih di bawah standar. Seharusnya padi, kalau menurut saya pribadi sebagai petani, seharusnya dihargai dengan minimal 7.000. Tapi sekarang kan nggak nyampe. Nggak nyampe Mas? Nggak nyampe, 5.000 aja nggak nyampe. Padahal- Jadi seolah-olah nggak diperhatikan oleh pemerintah. Tapi mereka ketika sudah membeli dari petani dijual lagi itu harganya mahal Mas? Bakul. Oh, bagus. Oh ya Mas, untuk suka duka jadi seorang pengusaha kombi dan sekaligus petani itu apa Mas? Sukanya ya kalau dapat lahan banyak, jadinya kan kombinya tetap bekerja. Dukanya ya nggak ada lahan. Di samping aslinya banyak lahan, cuman harganya juga bersaing karena banyaknya unit sekarang. Banyak unit Mas? Iya, kalau dulu kan belum banyak unit kan seolah-olah jadi primadona. Jadi dulu itu pengusaha kombi itu intinya itu jadi primadona, dipuja-puja. Sekarang seolah-olah kita yang membutuhkan petani. Dulu petani yang membutuhkan komben. Karena banyaknya unit, akhirnya kan seolah-olah itu nggak ada harganya kombi sekarang. Bagaimana Mas Kolel hasilnya? Wih, jadi nggak pingin tani lagi. Ya jangan gitu Mas, petani harus tetap ganteng Ya. dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Iya. Terima kasih Mas Kolel atas waktunya. Sampai jumpa lagi di Chopper Barbershop.
Mas siapa Mas namanya Mas? Fatkul Mas Fatkul dari mana Mas? Pasar Sore. Pasar Sore. Ya, Oh, Mas Fatkul sendiri di sini pekerjaannya sebagai apa Mas? tukang panggul. Tukang panggul itu bagaimana Mas tugasnya? Angkat-angkat karung gabah. Angkat-angkat karung? Gabah. Sehari biasanya berapa gabah yang bisa Mas Fatkul angkat? Sekitar 300. 300-an? Ya, Nggak capek Mas? ya capek. Tapi Ya apa boleh buat nggak usah kirim capek, yang penting lancar setiap hari. oh, alhamdulillah Mas. Sudah berapa tahun Mas menggeluti profesi sebagai tukang panggul? 8 tahun. 8 tahun. Itu Masnya apakah pengen suatu saat saya alih profesi atau Ya. sudah nyaman dengan profesi tukang panggul? Ya, kalau musim panen jadi tukang panggul, kalau musim tandur jualan Jualan apa Mas? telur gulung. Wow, kali Mas ini itu ya pekerja keras Mas ya sampean. Ya, Untuk tukang panggul sendiri, menurut Masnya suka duka menjadi tukang panggul gimana Mas? suka ya kalau musim kemarau gini, enaknya jalan pada kering. Kalau dukanya ya kalau musim hujan, Kalau musim hujan? bebannya lebih berat. Yang dilewatin pun becek. Tapi yang membuat Mas Fatkul semangat bekerja itu apa Mas? Anggap saja kewajiban kerja itu wujud dari usaha. Itu dari Usaha. punya anak istri Mas? Dulunya punya, Oh, tapi sekarang? sekarang sendirian. Oh, habis ini mesti punya lagi Mas Ya, mikir Amin. lagi. Mas Fatkul pernah nggak profesi Mas Fatkul sebagai tukang panggul itu dipandang sebelah mata oleh orang lain? Ya pernah aja sih, tapi apa-apa kalau sekiranya nggak bermanfaat, anggap saja angin lewat. Kita tetap yakin, Yakin Mas ya? ya pasti berhasil. Yang penting halal dan Ya, barokah. ya, ya. Ya, Untuk Mas Fahrul sendiri, berapa penting ya Mas gaya rambut buat Mas sebagai seorang petani? penting, walaupun kerja di sawah tapi tetap memperhatikan rambut. Rambut itu kan menandakan masih punya selera. Oh ya, ini sampai Masnya diwarnain ini Mas ya? Iya. Ini warnain sendiri atau sama teman Mas? Sendirian. Sendiri aja? Iya, tangan sendiri. Tangan sendiri? Iya. Tapi pernah nggak Mas punya keinginan pengen potong rambut seperti siapa gitu? Ya, memang sih ada yang digemarin yang jadi Jadi apa Mas? John Keller John Keller di film di apa? itu? film Terminator itu. Terminator itu. Iya, yang pakai motor drill itu. Kalau sama David Beckham gitu suka nggak Mas? Enggak. Jadi sukanya yang Iya. di film Terminator itu Mas? Iya. Berarti selain rambut Masnya ini juga suka lihat film gitu Mas? Iya. Terminator. Selain Terminator apa Mas yang disukai? Susana. Susah. Iya. Horor berarti Mas. Horor. Sundel bolong itu Mas. Ya. Oh nggih Pak, kula jenenge takok. Nah, pesane sampean kanggo para pemuda sing gengsi untuk bertani iku gimana sih Pak? Nek pesen kula Pak, bocah nom-nom iku kula kengken nglanjutaken tani. Amargi tani niku bahan pokok pangan sing mumpuni. Soale nek mboten enten tiyang tani, napa-napa niku larang sedaya. Penghasilan napa mawon larang, soale mboten enten tanem. Lan nek enten tanem, nggih insyaallah mboten saged nemen-nemen larang. Setelah usai sudah perjalanan Chopper Barbershop mencukur para petani, kulit tani, dan juga pengusaha kopi. Di sini saya memperoleh berbagai macam pelajaran. Mulai dari para petani sangat bangga dengan profesi mereka dan mereka sangat bergembira sekali menjalani profesi mereka sebagai para petani. Dan kita sebagai pemuda jangan pernah gengsi untuk bertani. Saya pun ingin bertani ketika sudah mencukur para petani tadi. Nah, harapan saya besok mungkin saya bisa belajar bertani selain menjadi seorang hairstylist. Itu saja.
ikuti perjalanan saya sebagai seorang hairstylist Chopper Barbershop.